يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Assalamualaikum Tat. Mohon dijelaskan hal-hal apa saja yang membatalkan pahala puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kami menjawab pertanyaan, alhamdulillahi rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Baiklah, akan kami jelaskan yaitu tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ada dua macam. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi yang pertama adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Yang kedua akan saya jelaskan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa itu ada dua macam, yaitu makan, minum dengan sengaja. Di dalam Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswati minal fajri. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Jadi kita di dalam bulan Ramadan diperbolehkan kita makan itu yaitu pada waktu malam setelah masuk waktu maghrib sampai subuh. Pada waktu siangnya setelah subuh sampai maghrib, sebelum maghrib, kalau makan maka akan membatalkan puasa. Tentu saja makan dengan sengaja. Tapi kalau lupa, tidak membatalkan puasa. Kebetulan sudah minum, sudah makan, baru teringat bahwa hari ini adalah puasa. Maka supaya menyempurnakan puasanya. Yang kedua yang membatalkan puasa adalah hubungan suami istri. Itu pun dengan sengaja. Ya. Kalau hubungan suami istri tidak sengaja ya tidak batal. Sudah hubungan suami istri selesai, teringat hari ini puasa, ya supaya dilanjutkan untuk puasa. Jadi yang membatalkan puasa itu hanya ada dua macam. Ya. Ada dua macam. Tetapi hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu ada beberapa macam. Yang pertama misalkan adalah berdasarkan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, malam yata qaulajur wala amala bihi falaisa lillahi hajatun min ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, rawal khamsah. Barang siapa tidak meninggalkan omongan yang dusta dan berbuat yang dusta, maka Allah tidak
butuh, tidak akan memberikan pahala bagi orang yang meninggalkan makannya dan minumnya. Jadi yang membatalkan pahala puasa ketika kita berpuasa adalah omongan yang dusta, omongan yang tidak benar, atau persaksian yang tidak benar. Jadi ngomong yang tidak benar pada bulan Ramadan tidak membatalkan puasa, akan tetapi membatalkan pahala puasa. Jadi puasanya tetap, akan tetapi tidak akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus yauma idzin wala yashab fa in syatamahu ahadun au qatalahu falyaqul innimru'un shaim." Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apabila pada hari puasa salah satu di antara kalian, maka janganlah yarfus, fala yarfus. Jangan ngomong yang mengakibatkan timbul nafsu birahi. Yang kedua, wala yashab, jangan membuat gaduh. Jika ada orang yang ingin mengajak bertengkar atau mencacinya, maka ucapkanlah innimru'un shaimun. Sesungguhnya saya seseorang yang baru melakukan puasa. Dari hadis ini dapat diambil kesimpulan bahwa ketika kita berpuasa, satu, tidak boleh ngomong, tidak boleh bicara yang bisa menyebabkan timbul nafsu birahi. Yang kedua, kita tidak boleh membuat gaduh. Yang ketiga, kita tidak boleh bertengkar. Maka kalau tiga hal itu dilakukan, puasa kita bisa jadi hanya mendapatkan haus dan lapar. Allah tidak akan memberikan pahala kepada kita semuanya. Itulah yang merusakkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya yang berbunyi, "Ya Rasulullah, akhbirni anil wudu'i." Qala asbihil wudu'a wa khalil bainal asabi' wa balik fil istinsyaki illa an takuna shaiman. Rawal khamsah. Pernah Sabroh atau Soburoh itu bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang wudu. Maka Rasulullah bersabda, sempurnakanlah wudu, silang-silangilah jari-jari kalian, dan bersungguh-sungguhlah di dalam istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Dan Rasulullah mengatakan, illa antakuna shaiman, kecuali kalau kamu sedang berpuasa. Maka ketika berpuasa kita memasukkan air ke hidung, jangan sampai justru akan masuk ke tenggorokan. Kalau air itu masuk ke tenggorokan, maka bisa jadi itu akan membatalkan pahala puasa kita. Namun di dalam berwudu tetap disyariatkan untuk berkumur, untuk istinsyak. Tapi jangan berlebih-lebihan.
Yang terakhir yang membatalkan pahala puasa adalah ngan Aisyah qalat anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa shaimun wa yubashiru wa huwa shaimun walakinnahu kana amlakakum li irbihi rawahul jamaah. Bahwa Rasulullah itu mencium saya Aisyah, dia baru berpuasa. Rasulullah merangkul saya baru berpuasa. Dan Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu orang yang paling mampu menahan nafsunya. Jadi kita kalau mencium istri, merangkul istri pada bulan Ramadan, tetapi tidak bisa menahan nafsu birahi, sehingga timbul nafsu kita terhadap istri kita, maka itu bisa membatalkan pahala puasa. Maka dari itu sebaiknya hal-hal yang membatalkan pahala puasa ketika berpuasa harus kita jauhi, apalagi dua hal yang membatalkan puasa. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada juga hal yang membatalkan pahala puasa. Begitu, ya? Baik, Tat. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.